Perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, tapi belum bisa memberikan kontribusi yang besar kecuali DPR, walaupun baru tahun ini. Tentunya kepada Bapak KSOP yang juga memberikan dorongan bimbingan kepada Badan Usaha Kabupaten khususnya dari KKM Karya Karimun Mandiri, perusahaan anak perusahaan dari BUP ini yang juga di bidang kepelabuhanan. Kemudian dari KP2 kemarin Pak Agung ya sudah menyampaikan akan meneruskan ke Pak Kanwil. Tinggal satu langkah lagi. Tidak ada masalah, cuti aja karena jabatannya pun masih sampai bulan Maret yang akan datang ya. Kemudian Bapak Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Karantina kemudian di pelabuhan, kami juga terima kasih langkah-langkah yang akurat, langkah-langkah yang tepat untuk melakukan upaya lompatan-lompatan pembangunan yang memang hari ini kita udah awal dulu membangun pelabuhan Paderampak inilah pelabuhan untuk pelabuhan bongkar muat yang kecil. Kemudian dari perusahaan swasta dan juga dari pemerintah daerah kemudian dapat didorong Pak, ya, dari kantor karantina kesehatan juga yang lainnya instansi pendidikan. Kemudian kepada Pelindo juga kami berharap ke depan kerjasama yang sudah terbangun dan baik ini dapat terus kita jalin dan kita tingkatkan. Pelindo bukan artinya dengan ada pembinaan ini tidak ada hak-hak dari Pelindo, tidak ada hak-hak daripada SOP, tidak ada hak dari Jenderal Bea Cukai, tapi kita dudukkan sama-sama. Bagian dengan adanya satu fasilitas ini, mana kewenangan-kewenangan yang ada, orientasi dari pemerintah daerah tidak hanya semata-mata kepada pendapatan asli daerah, tapi lebih orientasi kepada pelayanan publik. Kan seperti kopi, kafe itu berikan kepada masyarakat, tidak usah diurus oleh DUP ngurus yang besar-besar, kecil-kecil kasih masyarakat. Setuju Pak? Ya, kasih tempat, bila perlu mungkin tidak di luar di dalam ini kasih tempat untuk jualan seperti kantin. Bapak-bapak ada yang minat? Ada, dengan angkat tangan sudah nampak itu dah ada. Bapak kerjasama dengan bank berhenti bantuan kurnya, siap bank bantu. Nah kan selesai. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di saat hari Jumat yang berkah ini dan hari terakhir kami, bukan terakhir, hari terakhir kami karena nak masuk cuti. Terakhir betul pula nanti. Jadi terakhir kami hari ini karena besok sudah cuti, tidak ada salahnya kepada masyarakat kami mohon doa restu. Itu dengan nomor urut 1, kemudian ada Pak Iskandar dengan Anwar Abu Bakar, urutan nomor 2. Ini ada sama-sama Anwar nih. Ya, dua Anwar, terserah kita pilih yang mana. Cukup banyak pembangunan. Tidak ada orang yang mengatakan tak ada pembangunan, tak ada dibuat, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Nah, ini nanti betul-betul tak ada nanti Tuhan marah. Kabupaten Karimun ke depan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan saya doakan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, Allah jauhkan musibah bencana mara bahaya khususnya COVID-19 insyaallah segera akan berakhir dan di Kabupaten Karimun khususnya dan tentunya di tanah air dan secara keseluruhan di dunia ini. Dan memang luar biasa 7 bulan ini dapat kita rasakan tidak hanya masyarakat, kita juga di jajaran pemerintah juga dapat merasakan hal yang sangat berat ini. Semoga berjalanlah dengan baik atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sok opening tempat penimbunan sementara atau TPS Pelabuhan Paderampak Kecamatan Meral pada hari ini saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. sifatnya kalau di dalam kesehatan anak itu
wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita berada di pelabuhan Bongkar Muat Parit Lampah yang merupakan pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhanan, salah satu BUMD milik pemerintah daerah Kabupaten Karimun, di mana Badan Usaha Pelabuhan ini juga punya satu anak perusahaan namanya Karya Karimun Mandiri yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan, bersama juga tentu dengan pihak-pihak lainnya. Koordinasi pimpinan daerah, Bapak Bupati, kemudian dari instansi vertikal yang terkait seperti KSOP, dari Bea Cukai, dari kantor kesehatan pelabuhan, dari karantina, pembuahan, dan juga yang lainnya, dari perbankan, dalam rangka soft opening tempat penimbunan sementara pelabuhan Parit Lampah yang sudah selesai pembangunannya dan kita resmikan dengan tujuan agar pelabuhan ini ke depannya untuk sarana infrastruktur yang semakin baik, semakin lengkap, sehingga untuk impor dan ekspor bisa nantinya secara keseluruhan akan kita lakukan di sini. Dengan harapan tentunya setelah 20 tahun Kabupaten Karimun ini, pelabuhan Bongkar Muat kita masih berada di Taman Bunga yang menyatu tentunya dengan pelabuhan internasional dan juga pelabuhan domestik yang kita rasakan sangat padat. Khusus pelabuhan internasional dan domestik pada musim-musim tertentu itu akan terjadi antri yang panjang 15 sampai 20 menit itu jam tertentu. Begitu juga di sebelahnya ada pelabuhan Bongkar Muat yang juga hanya bisa satu kapal secara bergantian dan ini memerlukan antri yang cukup lama. Mudah-mudahan dengan kita pindahkan ke sini, infrastrukturnya sudah lengkap, segala aktivitas Bongkar Muat akan kita lakukan di sini, dan tentu perlu dukungan kerjasama yang baik antara KKM, perusahaan dari Badan Usaha Pelabuhan, dengan KSOP, dengan Bea Cukai, dengan karantina kesehatan dan tumbuhan juga, yang juga Pelindo. Yang dalam hal ini mungkin adanya perpindahan ini menimbulkan loss pendapatan-pendapatan yang diberikan kepada pusat, ya kita dudukkan yang mana menjadi kewenangan kita, hak kita, mana yang untuk pusat, kita atur sedemikian rupa. Karena semuanya sama untuk kepentingan negara kepentingan untuk rakyat. Kalau kita pemerintah daerah tidaklah semata-mata oriented profit kepada keuntungan, tapi orientasinya adalah pelayanan. Itu yang kita harapkan, karena luas wilayah kita ini, pelabuhan ini cukup luas dibandingkan yang di Taman Bunga. Ini sangat representatif dan untuk multiplier efeknya juga akan terjadi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tempat ini nanti ke depan. Untuk kapasitas muatannya berapa ton? Yang di mana? Yang di sini. Yang 1000 meter persegi. Ya, kalau tonasenya tidak tahu, tapi tidak semua barang-barang impor itu harus masuk. Tapi barang-barang yang harus tahan dengan cuaca, tidak tahan dengan cuaca yang terbuka, memang harus masuk sini. Kalau yang tahan dia di luar, dan juga sistem adanya TPS atau pergudangan ini juga kita tidak semua barang harus masuk sini, tapi barang-barang tertentu saja. Karena semua barang ke sini akan timbul high cost, yang akan terkena nanti adalah konsumen. Ini juga harus kita atur, kita tata dengan baik. Jadi sebenarnya syarat membuat pelabuhan harus ada TPS-nya. Berarti karena ini BUMD, ada cara pemerintah untuk menambah modal? Ya, bisa saja penambahan modal, tapi itu tidak baik. Harusnya perusahaan daerah bekerja sama dengan pihak swasta, pihak perbankan untuk mengembangkan. Kalau dia hanya menyusui dari APBD kita, itu dia tidak sehat, dia tidak bisa berkembang. Kita sudah bentuk, dia harus inovatif, dia harus kreatif, dia mencari rekan-rekan untuk bekerja sama, itu yang paling baik. Bukan harus disubsidi terus. Ya, istilah saya bilang nyusi tadi, nyusi subsidi, ya. Nah, itu tidak baik seperti itu, tak sehat dia, ya. Oke, cukup. Kawan-kawan, teman-teman media, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan atas partisipasi dan memenuhi undangan kami, walaupun mungkin saya tidak bisa mengundang satu persatu, tapi bukan berarti dianggap saya tidak menghargai atau tidak kenal, bahkan tidak mau kenal sama teman-teman di media. Mohon maaf keterbatasan saya, itu aja. Perlu kami sampaikan kegiatan hari ini sebenarnya tidak banyak lagi yang saya komentari. Apa yang sudah dikomentari oleh Pak Bupati tentunya dalam hal ini juga sebagai pemotong pita atau peresmian sebagai soft opening kegiatan daripada pengembangan usaha di BUMD Kepelabuhanan, khususnya
atas nama perusahaan PT Karya Kami Mandiri adalah sebagai melakukan kegiatan aktivitas barang atau kargo yang itu memang akan difokuskan lagi pada kegiatan ekspor dan impor. Ya, inilah yang kita harapkan, yang kami selaku pelaku usaha ingin mengembangkan usaha. Juga kami juga merasa baik pemerintah daerah maupun instansi terkait, terutama juga organisasi vertikal seperti KSOP, Bea Cukai, ya, karantina. Ini adalah pejabat-pejabat vertikal yang ditempatkan di daerah. Mereka sendiri sebenarnya berharap bagaimana yang namanya kegiatan ekspor impor itu dilakukan pada satu titik atau satu tempat, supaya dalam hal pengawasan, dalam hal pengontrolan itu dapat dilakukan seoptimal mungkin. Ini yang diharapkan, dan itu juga kami rasa dukungan juga dari teman-teman, ya, baik pelaku pasar juga berharap seperti itu. Makanya kami hadir pada hari ini membuat acara ini, dan doakan kami supaya izin operasi ini segera launching atau segera dikeluarkan. Tujuannya bukanlah untuk merugikan atau menghambat pihak-pihak tertentu, tidak. Justru kami berharap sinergi, baik pelaku pasar, pengusaha, bahkan sampai instansi, petugas, begitu juga nanti operator akan bersinergi bersama-sama. Karena apa? Sangat disayangkan Kabupaten Karimun, khususnya Pulau Karimun, ada pulau hinterland yang sangat strategis. Hinterland itu artinya adalah berhadapan langsung sebagai daerah yang serambi atau teras utama untuk berbatasan dengan luar negeri. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa ekspor impor itu harus melalui seperti pelabuhan besar di Sumatera, di Medan, di Jawa, atau di Priok, atau di Surabaya, atau di Tanjung Perak, ya. Ini saya rasa akan membuat kos yang lebih tinggi. Makanya barang-barang impor selalu harganya lebih tinggi, gitu loh. Padahal kalau memang kita bisa melakukan impor atau ekspor secara langsung dengan jarak tempuh yang hanya beberapa mil, ini akan membuat cutting cost terhadap kargo. Nah, ini yang kita harap. Mudah-mudahan ada satu tahap ini yang kita lakukan, itu dapat membuat low cost yang selama ini barang harus berputar dulu. Mohon maaf, mungkin salah satu saya contohnya adalah di Priok, baru masuk lagi ke Karimun. Ini kan akan terjadi high cost gitu loh. Makanya saya bilang tidak ada maksud merugikan pihak manapun, tapi Karimun sendiri karena udah sebagai daerah kabupaten pemerintahan sendiri, apa salahnya kita mengembangkan daerah kita yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan atau untuk orang banyak. Untuk ukurannya Pak Dirut, ukuran ambil ini? Bentuk ukuran untuk tahap pertama ini kami gudang 1000 meter persegi, ya. Kapasitasnya itu kalau metrik hitungan itu teknis mungkinnya, tapi yang jelas luas gudang kita 1000 meter persegi. Kemudian lapangan penumpukan kita yang terbuka itu lebih kurang 2000 meter persegi. Nah, ini kami khususkan untuk jenis logam yang rentan terhadap cahaya atau cuaca. Kemudian barang-barang yang mungkin ada juga yang berbentuk mini kontainer. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melayani itu semua. Ini adalah program kami BUP bersama mitra dan dukungan pemerintah daerah yang kami coba menjalani dari 2019 untuk melaksanakan ini, dan insya Allah program di tahun 2021 kami akan beralih kepada sisi pesisir atau sisi pelabuhannya, dermaga. Karena apa? Kami juga tidak akan muluk-muluk berbuat market yang berlebihan kalau memang sisi dermaganya tidak kuat. Jadi kami juga berharap bukan masalah kuat tidaknya, tapi kami berpikir kami akan melengkapi fasilitas di dermaga. Alhamdulillah seminggu yang lalu untuk fasilitas dermaga yang paling utama adalah kren. Itu udah kita ketemu pemilik dan kita udah negosiasi, mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan transaksi sebagai fasilitas di pelabuhan. Untuk kapalnya sendiri, Pak? Untuk kapalnya sendiri Maksimal berapa? Maksimal kapal memang saat ini 6.000 JRT yang pernah disurvei oleh pihak kementerian, tapi di prakteknya ya mohon maaf, ini tidak ada maksud apa-apa. Kami pernah menyandarkan kapal dengan bobot
730 JRT, dan alhamdulillah kita punya dermaga masih mampu. Tapi itu tadi saya bilang, kami tidak akan menentang apa aturan yang berlaku, tapi dengan upaya ini kami harus melakukan peningkatan sehingga suatu saat kami berharap pelabuhan kita akan bisa menampung kapal dengan bobot di atas 1.000 sampai 1.500 JRT. Ya, untuk kegiatan perairan ya, yang biasa kita sebut dengan kegiatan STS, memang semenjak adanya Undang-Undang 23 ini kita agak sedikit terhambat, dalam artian kewenangan itu sudah beralih ke Pemda. Namun tidak berarti kami juga mengalah atau pesimis dengan kondisi ini, tidak. Kami juga akan berusaha berhubungan sama pemerintahan pusat, baik itu di kementerian maupun di badan usaha milik negara, berupaya macam mana Kabupaten Karimun khususnya masih bisa menikmati kegiatan di perairan. Apalagi di Kabupaten Karimun ini ada perusahaan milik negara, ya BUMN, yaitu Pelindo, ada kantor cabangnya. Kenapa tidak? Kalau memang ini BUMN ini bisa menjembatani kita ke provinsi dan ke pusat, kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan komunikasi ini? Kita tidak ada niat merampas atau mengambil, bahasa itu tidak kita pakai. Yang ada kita minta sinergi. Beri kami juga daerah kesempatan dan peluang itu untuk sebagai PAD kami di daerah dan kontribusi nanti untuk buat negara. Ini harapan kita ke depan, mudah-mudahan ini semua bisa berjalan baik. Amin. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini mohon maaf terlebih terkurang, tapi pada prinsipnya teman-teman bisa berkomunikasi kembali ke kita. Yang saya sampaikan, alhamdulillah, dan kami mohon dukungan teman-teman Fresh, karena tanpa teman-teman media informasi yang ada kejadian hari ini tidak akan ada artinya. Ya, jadi alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kawan-kawan di media yang sudi hadir pada hari ini. Apapun yang kita lakukan, prinsipnya kita membangun untuk daerah, umumnya untuk negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.